Hello Technolovers, seorang pejabat publik menolak fasilitas negara memilih menggunakan mobil pribadinya dan tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat. Di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup para pemimpin, langkah ini terasa langka. Dialah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menolak pengadaan mobil dinas baru. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mengira beliau anti kendaraan mewah. Karena di garasinya tersimpan koleksi kendaraan yang bukan hanya mewah, tapi juga bernilai seni dan sejarah tinggi. Yuk kita bongkar satu persatu. Dikenal sebagai sosok yang nyeleneh tapi merakyat, Deddy Mulyadi bukan nama baru di kancah politik Jawa Barat. Sebelum menjabat gubernur, ia 2 kali menjadi Bupati Purwakarta. Ia dikenal dengan gaya berpakaian Sunda, berkeliling desa tanpa protokoler, bahkan sering viral karena suka belusukan malam-malam membantu warga tanpa kamera. Tapi siapa sangka di balik kesederhanaan itu, Deddy ternyata punya koleksi kendaraan pribadi yang wah. Setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan salah satu dari 16 kendaraan dinas yang tersedia. Namun, ia memilih untuk tidak menggunakan mobil dinas baru dan hanya mempertahankan 1 unit, yaitu Toyota Kijang Innova Zenith, sebagai kendaraan dinasnya selama menjabat. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah daerah ketika anggaran Pemprov Jawa Barat 2025 mencantumkan pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur, Deddy dengan tegas menolaknya. Langkah ini langsung mengundang tanda tanya. Di tengah maraknya pembelian mobil dinas mewah oleh pejabat daerah lain, kenapa Deddy justru menolak? Apakah ini sekedar pencitraan atau memang ada prinsip kuat di baliknya? Dalam keterangannya kepada media, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa ia tidak ingin anggaran daerah digunakan untuk membeli mobil baru hanya demi kenyamanan pribadi. Ia merasa mobil dinas bukanlah kebutuhan mendesak, terutama saat banyak masyarakat Jawa Barat masih menghadapi persoalan ekonomi, infrastruktur rusak, dan kesenjangan pelayanan publik. Saya sudah punya mobil pribadi, masih sangat layak pakai, kenapa harus pakai uang rakyat untuk beli yang baru, ujarnya. Bagi Deddy, penolakan mobil dinas bukan hanya soal hemat anggaran, ini adalah simbol komitmen moral bahwa pejabat publik harus menjadi teladan dalam hal kesederhanaan dan prioritas penggunaan uang negara. Ia menyarankan agar anggaran pengadaan mobil dinas dialihkan untuk hal yang lebih penting, seperti memperbaiki sekolah, jalan rusak, atau fasilitas kesehatan di desa-desa terpencil. Langkah ini bukan yang pertama bagi Deddy. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia dikenal sering memakai kendaraan pribadi untuk tugas-tugas dinas. Bahkan ia pernah mengunjungi pelosok desa hanya dengan sepeda motor. Sikapnya konsisten, pejabat tidak seharusnya memanjakan diri dengan kemewahan yang dibiayai negara. Namun penolakan ini tak serta-merta berarti Deddy hidup dalam kesederhanaan mutlak. Ia memiliki koleksi mobil pribadi bernilai miliaran rupiah, termasuk Lexus LX 600 dan Mercedes-Benz E300. Tapi justru karena ia mampu secara finansial, ia merasa tak perlu membebani APBD untuk kenyamanan pribadi. Lantas, apa saja koleksi kendaraan Deddy Mulyadi? Lexus LX 600 2022, 3,9 miliar rupiah. Salah satu kendaraan Deddy yang banyak disorot adalah mobil ini, flagship SUV Lexus dengan mesin twin turbo V6 3.5 liter, tenaga 409 HP, dan suspensi udara adaptif. Lexus LX 600 bukan sekedar mobil mewah, ini kendaraan para sultan. Desainnya gagah, interiornya seperti lounge hotel bintang 5. Cocok banget untuk medan Jawa Barat yang naik turun dan penuh tantangan. Kabarnya Deddy pakai mobil ini kalau harus perjalanan jauh ke pelosok atau pegunungan. Mercedes-Benz E300 Coupe 2018, 1,5 miliar rupiah. Kalau yang ini cocok buat gaya urban dan formal. Versi E300 Coupe adalah perpaduan sporty dan elegan. Mesin 2,0 liter turbo, akselerasi 0 hingga 100 km per jam cuma 6,4 detik. Interiornya dilapisi kulit berkualitas tinggi dengan fitur ambient lighting 64 warna. Jadi kabarnya suka pakai mobil ini saat acara resmi yang tidak terlalu formal tetapi berkelas, tapi tidak lebay. Lexus tahun 2023, 1,95 miliar rupiah. Lexus yang satu ini belum dijelaskan tipenya secara rinci dalam laporan LHKPN, tapi harganya mendekati 2 miliar rupiah. Besar kemungkinan ini adalah Lexus RX atau GX terbaru, yang menonjolkan fitur hybrid dan sistem keselamatan canggih. Artinya, Deddy juga peduli soal efisiensi energi dan keamanan. Mobil ini juga dikenal dengan kenyamanan maksimal nyaris tanpa suara saat berjalan.
Trump Scrambler 1200 XE 2019, 440 juta rupiah. Sekarang kita masuk dunia roda 2. Trump Scrambler bukan motor sembarangan. Ini motor Inggris yang ikonik dan maskulin. Mesin 1200 cc cocok untuk touring jarak jauh dengan jalan semi off-road. Dan siapa yang sangka motor ini sering dibawa Dedi belusukan malam-malam ke kampung. Katanya biar lebih lincah, lebih cepat sampai keluarga. Vespa Say Journey Limited Edition 2020 170 juta rupiah. Buat kamu penggemar Vespa pasti tahu bahwa edisi Say Journey ini legendaris. Terinspirasi dari balap 6 hari internasional tahun 1951. Desainnya klasik tapi punya tenaga modern, hanya diproduksi dalam jumlah terbatas di seluruh dunia. Koleksi ini menunjukkan sisi seni dan romantisme Dedi dengan dunia otomotif. Nggak cuma suka motor cepat, tapi juga motor penuh sejarah. Honda Tiger 2003, 24 juta rupiah. Jangan remehkan motor yang satu ini. Honda Tiger adalah legenda jalanan Indonesia. Meskipun usianya sudah 2 dekade, Dedi tetap merawatnya dengan baik. Bahkan, katanya motor ini yang dulu dipakai saat awal-awal jadi anggota DPRD. Simbol perjuangan, katanya, kenangan masa susah. Sempat muncul kritik soal tunggakan pajak kendaraan mewah Dedi, tapi ia langsung memberikan klarifikasi. Kendaraan tersebut masih dalam proses balik nama dan mutasi dari Jakarta ke Jawa Barat. Ia janji akan melunasi semuanya setelah proses selesai. Sikap terbuka dan cepat tanggap ini membuat publik kembali bersimpati. Dedi membuktikan bahwa memiliki harta bukan berarti harus bergaya hidup berlebihan. Ia membeli mobil pribadi bukan karena gengsi, tapi karena ingin anggaran negara digunakan untuk rakyat. Ini bukan pencitraan, ini konsistensi. Di saat banyak pejabat gonta-ganti mobil dinas, Dedi justru memilih memperbaiki jalan kampung. Apa kata netizen? Dari netizen hingga pengamat politik, banyak yang memuji langkah ini. Ada yang bilang akhirnya ada pejabat yang beneran mikirin rakyat. Ada juga yang menyindir semoga pejabat lain bisa malu lihat Dedi. Bahkan beberapa kepala daerah disebut mulai meniru langkah efisiensi anggaran ini. Di dunia penuh citra dan pencitraan, tindakan nyata seperti ini adalah angin segar. Dedi Mulyadi bukan hanya punya koleksi kendaraan mewah, tapi juga punya koleksi nilai dan prinsip yang lebih mahal. Integritas, kesederhanaan, dan kepedulian. Gimana menurut kalian? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, kendaraan mana dari koleksi Dedi yang paling keren menurut kamu? Atau kamu lebih suka pejabat nggak usah punya kendaraan mewah sama sekali? Sampai jumpa di video selanjutnya.